Yes, itu dia sentimen-sentimen untuk hari Itu dia ini. sentimen hari ini. Coba sebutkan tadi satu sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini. Pertumbuhan kredit, Pak. Oh, kenapa pertumbuhan kredit, Bu? Jadi soalnya Bank Indonesia tuh melaporkan ya pertumbuhan kredit sebesar berapa persen, Mbak Sheryl? Kebetulan udah ada Mbak Sheryl soalnya. Jadi langsung aja tanya Mbak Sheryl ya. Ya udah, tanya ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, welcome to Detik Sore lagi. Halo, Anyway, ini kita agak sore, musuhan nih, Detikers. soalnya Mbak Sheryl putih, kita hitam. Oh. Kita bisa ini nyanyi yang kita anak metal. Oh iya. Mbak Sheryl satunya. Mental. Mbak Sheryl yang lenggel. Aduh. Oh, iya bisa ya. Bisa. Anak metal lawannya Pusing anak apa? dong geleng-geleng. Anak dugem. Oh iya. Bisa. Oh bisa jadi Kita anak dugem. dugem Iya. gitu. Coba ya, kita Iya. metal Iya, terus Mbak Sherylnya geleng-geleng ya. Lenggel-lenggel ya. Ya udah, Yuk, oke. yuk, Dimulai ya. Dua. Mbak Sheryl siap-siap. 1, 2, 3. Tal metal. Tadi apa? Lenggel-lenggel. Lenggel-lenggel. Geleng-geleng gini dong, Mbak. Harus gini. Iya, iya. Lenggel-lenggel harus gini nih. Gitu. Nanti mabok darat, geleng-geleng terus. Oh, mabok darat. Bisa juga sih mabok darat. Daripada mabuk cinta, Betul. sukanya dikhianatin. Astaga. Bapak dong. Coy. Daripada mabok-mabok ginian mendingan mabok cuan. Aduh, itu yang enak tuh. Jago juga loh. Kenapa sih? Kalau bagus dikit ada gituannya. Biasanya emang nggak bagus. Bagus banget. Sekarang bagus juga loh. Kalau bisa bagus banget. Sebel banget dia sensi. Sentimen Dia yang dia. nyuruh kita begini soalnya. Bisa-bisanya di 5 menit terakhir dia ngingetin. Mendingan kita begini. Tapi lihat deh, ini tuh kayak Edo yang baru kan, Mbak? Iya. Iya Nggak kan? butuh jadi yang Sepanjang Detik Sore baru lihat sih Mas Edo. Iya. kan? Tema-tema. Tanda-tanda sih ya. Tema-tema charcoal atau batu bara tadi. Benar. Siapa Apa tahu memang- berhubungan. Iya, apa memang ada hubungannya? Hari ini saham-saham batu bara, energi. Oh iya. Menguat. Enggak juga sih kebetulan. Enggak. Berarti tetap kita yang salah. Enggak, jadi lo bisa menguatkan. Berarti bukan batu Mungkin bara. minggu depan. Tapi charcoal, arang. Oh, charcoal. Iya, Iya, bisa, harga arang bisa. lagi naik sih karena orang banyak ini bikin sate. Iya, apalagi nanti tahun baru nggak sih? Iya, mau tahun baru Iya kan? bakar sate juga. Barbekyuan. Betul. Bisa pakai sate atau pakai sate. Pakai arang. Pakai arang. Pakai Atau pakai arang. kayu ya biasanya. Kan arang dari kayu kan, kayu bakar. Lo mikirnya arang tuh dari mana sebenarnya? Enggak, gue ngecek aja. Dari batu bara. Kalian masih konsentrasi nggak di sore cerah ini? Bagus. Ingatkan kami terus. Lalu bagaimana dengan market hari ini, Mbak Sheryl, yang belum ditutup tapi kita lihat sejauh ini pergerakannya, kalau kita lihat di sini kan grafisnya ya, sempat berada di zona merah sedikit tapi makin lama makin nyaman di zona hijau. Iya. Zona hijau nyaman emang How ya. was it? Iya. How was it, Mbak Sheryl? Apa yang terjadi pada market hari ini? Oke. Apa Nah. yang terjadi pada market hari Oh, ini? harus gini ya. Jawabnya juga gitu ya, Mbak? Iya. Siapin minum tapi soalnya suka serak. Oke. Nah, kalau kita cermati memang bursa global dari semalam bursa Amerika, bursa Eropa tuh lagi kompak hijau royo-royo. Di sore hari ini bursa Asia, regional Asia khususnya, apalagi bursa China, hari ini menguat 3% lebih. Jadi nggak mengherankan kalau IHSG meskipun di akhir pekan yang biasanya rawan profit taking masih tetap juga hijau meskipun tipis 0,15% kayak gitu. Nah, jadi kalau semalam ini ada berita positif dari Amerika. Data penjualan retail di Amerika untuk periode September nih secara mengejutkan itu naik bahkan di atas perkiraan pasar. Ternyata ini hikmah dari pelemahan harga minyak beberapa bulan terakhir ini yang membuat dompet masyarakat di Amerika tuh sedikit tebal, jadinya dipakai untuk belanja. Belanjanya untuk produk-produk retail kayak belanja baju, pakaian ya. Lalu juga ada belanja produk-produk otomotif. Banyak juga uang dihabiskan ke restoran, ke bar dan ke tempat-tempat rekreasi. Wih, gak kayak kita dong yang iya. lagi justru kayak nahan-nahan buat belanja.
Kita kan nggak belanja tapi investasi kan. Oh iya betul, iya, itu benar, harus tetap benar. berjalan karena demi Harus. masa depan. For better tomorrow. For a better tomorrow with Boleh nggak investasi. ada gininya? Boleh, Investasiku. boleh. Oh kayak SpongeBob gitu ya. Coba 1, 2, 3. Nggak ngesing banget. Oh, 1, 2, 3. Investasiku. Kok hilang? For better Ulang lagi. tomorrow. Iya Satu. gitu pas Mbak Sheryl ngomong. Ya udah. Harus ada gininya ya udah, Mbak ya. 1, 2, 3. Oke, oke. Satu. Nih, Mbak Sheryl yang ngomong. Oke. 1, 2, 3. Investasiku. For better tomorrow. Udah deh, udah ya. Kita fokus ke yang ini aja kalau gitu ya. Karena lagi nggak sin juga nih otak saya. Lihat otak, muka, sama apa yang Bibir. Tapi aku punya pertanyaan deh. Ini kan bentar lagi mau Natal kan. Di Amerika sana kan juga pasti kan belanjanya makin heboh karena mau Natal nggak sih? Oh ya, bulan depan ya November ini ada Thanksgiving ya. Iya ada Thanksgiving. Ada Thanksgiving Iya kan? dulu baru Natal. Iya Bakar jadi banyak turki. gitu loh perayaannya di sana. Jadi mungkin daya belinya ngaruh dari situ juga nggak sih Mbak? Nah ini tuh retail salesnya tuh sudah naik signifikan, padahal belum ada Thanksgiving. Jadi ini juga membuat masyarakat di Amerika tuh semakin optimis ya. Kalau kemarin masih khawatir apakah resesi atau tidak, nah sekarang sudah semakin optimis. Didukung sama data penjualan retail September yang bagus. Lalu juga semalam ada rilis data klaim pengangguran mingguan. Ini juga lebih rendah daripada perkiraan meskipun secara mingguan masih ada sedikit kenaikan kayak gitu. Dari pasar tenaga kerja secara mingguan relatif stabil meskipun lagi ada bencana badai ya di Amerika. kalau lagi bagus gini data-data ekonominya, berarti peluang untuk The Fed kembali memangkas suku bunga bisa jadi lebih besar dong, Mbak? Enggak sih. Atau kebalikannya justru? Justru dengan data yang positif ini membuat pelaku pasar tuh semakin yakin kalau The Fed akan memangkas 25 basis poin di bulan depan. Iya berarti kalau misalnya data ekonominya makin positif, berarti peluang The Fed untuk memangkas lagi suku bunga di bulan depan itu makin besar gitu. Kalau secara besaran tetap 25 basis poin. Iya. Jadi kalau sekarang suaranya nih terpecah antara dipangkas 25 basis poin saja atau tidak dipangkas sama sekali. Gitu karena di FOMC bulan lalu pemangkasannya kan lebih tinggi dari ekspektasi di 50 basis poin. Jadi kalau pangkasnya 50 basis poin lagi itu terlalu cepat kalau market lihatnya gitu. Jadi lebih ke 25 basis poin pemangkasannya gitu. Tapi probabilitas yang lebih besarnya berarti sekarang mangkas 25. 25 aja bukan dulu. ditahan ya. Iya, betul. 90% probabilitasnya. Baiklah. Berarti ada kemungkinan sampai akhir tahun bisa total 100 poin tuh ke pangkas. Iya, sama yang kemarin September ya. Kemarin 50, November 25, Desember semoga juga ada lagi 25. Jadi 100 totalnya. Kalau total 100 sampai akhir tahun berarti boosting banget dong Mbak harusnya untuk mengawali tahun depannya. Betul, kalau dari sisi suku bunga ya. Tapi jangan lupa juga di awal November Amerika ada election day. Ada pemilu. Artinya apa tuh? Nah, itu juga bisa membuat market was-was. Oh gitu. Akan kebijakan yang sesuai pemerintahan barunya nanti seperti apa. Karena Wait and see suaranya ya juga jadinya masih ya. tipis-tipis nih, kayak gitu. Apalagi ini kaitannya juga sama China gitu ya. Dan berdasarkan data yang ada, ternyata China tuh punya kontribusi yang besar nih sama perekonomian, pertumbuhan ekonomi global. Pengaruhnya tuh sampai ke 20%. Sedangkan Amerika ternyata hanya 11%. Nah, lalu kita lihat juga ini data dari IMF loh teman-teman. Makanya kalau misalnya yang terpilih justru Donald Trump, nah itu dia masyarakat dunia nih khawatir kalau Amerika sama China akan kembali bersiteru soal konflik perang dagangnya. Kayak gitu. Ya lagi-lagi ya selalu ada sih kalau misalnya nanti Trump yang kepilih akan ada positive side-nya kayak gini, negative side-nya kayak gini. Betul. Semuanya Kamala ada juga positif, begitu. negatifnya. By the way, kita udah jam 4 nih, Gen. Oke. Jam 4 lewat nih. Marilah Iya, kita iya, bacakan iya. penutupan ISG di akhir pekan ini ya hari Jumat ini. Yes. ISG ditutup di level 7.760 atau naik 25 poin sekitar 0,32%. Akhirnya meski ini masih lebih rendah dari angka pas pembukaan tadi ya. Tadi sempat ke level 7.790.
Gimana Mbak ngelihat akhir pekan orang justru masih bisa mempertahankan dengan daya beli yang cukup kencang gitu di pasar modal dengan membuat ISG berhasil mendarat di zona hijau. Mm-mm. Kemarin kita sempat tuh kayaknya ada potensi buat pelemahan. Apa yang membuat ISG hari ini justru lebih confidence untuk belanja? Oke, kalau dari global kita udah bahas tadi sentimennya ada dari Amerika yang data penjualan retailnya bagus sehingga mengecilkan peluang resesi. Lalu dari ECB, Bank Sentral Eropa ternyata benar memangkas suku bunga. Lalu kalau dari domestik, nah karena hari tanggal 20 hari Minggu ya. Hari Minggu betul ya. Ini kan ada pengumuman pelantikan ya Pelantikan dari presiden. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Lalu tanggal 21-nya pagi direncanakan akan ada pengumuman kabinet baru, anggotanya siapa aja nih menterinya. Nah, jadi kelihatannya pelaku pasar nih nggak mau sampai ketinggalan momentum. Jadi nggak mau sampai ternyata tanggal 21 hari Senin marketnya gap up tapi belum bertransaksi, belum punya barang ibaratnya. Makanya meskipun akhir pekan buru-buru deh diborong karena ini kelihatan juga dari nilai transaksi yang besar baik dari secara value maupun frekuensi transaksi yang tinggi di atas rata-rata harian biasanya. Iya benar 11,4 triliun ya. Nah, masih ongoing juga nih di pasar nego ya. Regional juga semuanya hijau ya hari ini Mbak ternyata. Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura kompak hijau. Betul ya. Jadi tadi pagi ada pengumuman dari China yang mengumumkan stimulus ya terkait pasar modalnya seperti itu. Tapi hal ini sebenarnya pro kontra ya. Meskipun itu meningkatkan likuiditas di pasar modalnya China, ya terkait juga ke negara-negara sekitar seperti Hong Kong, seperti Taiwan dan Jepang. Tapi sebenarnya ini jadi pro kontra di pandangannya pelaku pasar. Karena sebenarnya tahun 2014-2015 pemerintah China juga pernah mengeluarkan stimulus serupa untuk memboost ekonomi, dia boost lah stimulus untuk pasar modalnya. Tapi justru sahamnya itu naik signifikan di tahun 2015 tuh di Januari sampai Juninya hanya 6 bulan itu indeksnya udah naik 60%. Oh iya. Signifikan banget gitu ya. Sedangkan biasanya indeks kayak IHSG lah contohnya ya. Itu naiknya paling berapa sih 5% setahun. Benar. 10% tuh setahun. Kalau ini 60% dalam 6 bulan. Berarti kalau di rata-rata sebulan 10% gitu. Akhirnya di bulan Juli turunlah 30% sebulan. Jadi nah itu dia, kalau di bursa China sudah lumayan terkenal dengan kondisi pasarnya yang roller coaster. Sangat volatil ya. Sangat volatile gitu. Ya memang dalam jangka pendek bagus, meningkatkan likuiditas, memberikan sentimen positif untuk ekonomi dan indeks sahamnya jadi pada rally. Tapi kalau terjadi secara cepat dalam jangka singkat, itu juga menjadi bumerang tersendiri. Seberapa banyak orang yang jadinya mendapatkan kerugian gitu ya. Lalu dari market yang terlalu volatil kan juga nggak ramah untuk trader maupun investor pemula gitu kan. Betul. Bayangin baru mulai transaksi, baru mulai beli langsung jeblos 30%. Langsung kena mental. Nah, kena mental. Trauma. Iya sih benar-benar. Langsung kena mental terus jadi anak metal. Kita anak metal. Kenapa sih selalu harus ada cekitinnya di ujung? Karena kenapa ya? Saya juga bingung. Trademark aja kali. Ya. Karena kalau stretch mark beda lagi ya. Benar, beda. Bisa habis operasi tuh ya. Iya, benar. Oke. Kalau ISG hari ini apa saja yang berhasil sektornya menguat, Mbak? Iya. Oke. Nah, kalau secara sektoral ini kita lihat harga komoditas logam semalam kan naik ya. Harga emas nih all time high lagi-lagi. Hari kemarin kita sore bahas udah mepet-mepet 2.700. Sekarang sudah melampaui 2.700 US dollar per troy ounce. Jadi harga emas rally terus. Rally terus. Emas ya, oke. Nah, tapi kalau kita lihat sektor bahan baku hari ini
tidak sejalan sama harga emas. Justru koreksi, kelihatannya profit taking dulu nih kalau di bursa saham kita untuk saham-saham emasnya. Justru yang menjadi penopang IHSG di hari ini datang dari sektor properti. Ini menguat 1,36%. Oh, properti ya. What's going on? Sektor properti. Apa karena China baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonominya di atas ekspektasi pasar sehingga berpengaruh ke properti dalam negeri? Enggak juga. Karena kalau dari PDB-nya China yang tadi pagi rilis kan memang 4,6% di atas ekspektasi. Tapi sebenarnya itu lebih rendah daripada kuartal sebelumnya. Bahkan yang terendah dalam 6 kuartal terakhir. Itu sebenarnya suatu hal yang lumayan Negatif mengkhawatirkan. sentimennya. Karena kan China punya target yang ambisius 5% di full year 2024 ini. Sedangkan 2 kuartal terakhir di kisaran 4%-an. Nah, kalau soal sektor properti Indonesia, ini dapat stimulus lagi-lagi ya dari insentif pemerintah saat ini soal PPNDTP yang dihapus dan juga dari pemerintah baru Pak Prabowo yang punya segudang insentif untuk sektor properti. Kayak gitu. Oh, Oke, I see. ngaruhnya dari situ ya. Insentif Betul. properti lagi ya. Iya. masih ya masuknya. Betul-betul. Lalu yang kedua ini ada sektor non cyclical. Nah, kita lihat ini mengekor dari bursa di Amerika. Kalau di Amerika retail sales-nya bagus, saham-saham retailernya juga rally. Nah, ini kita juga terimbas nih. Sektor retailer atau konsumen non primer ini menguat 1,36%. Kayak gitu. Oh gitu. Kan kemarin kesehatan diskon, hari ini gimana nih Mbak? Kesehatan masih Oh masih. signifikan nih 1,74%. Oh Beli deh. iya. Mumpung lagi diskon. Mumpung lagi diskon. Siapa tahu nanti pandemi lagi lah. Astaga. Boleh enggak Pak? Jangan. Jangan pandemi dong. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Memang pandemi adalah kategori yang sesuatu yang sangat mengesankan tapi nggak mau diulang, ya kan? Betul. Berkesan banget. Apa yang berkesan? Bisa di rumah lama-lama. Benar. Itu cukup berkesan sih. Me time. Me Me time. time-nya tahunan. Cuma kelamaan ya. Kelamaan sih kebetulan, tapi makanya jangan diulang. Sebuah memori terserah mau bagus atau buruk tapi jangan diulang. Tapi itu kelamaan di rumah tuh yang sampai bosan dan bingung mau ngapain nggak sih? Betul Mbak, tapi pada akhirnya kan selalu kayak kemarin pandemi banyak banget orang yang belajar skill baru, Iya. melahirkan inovasi. Benar, setuju. Jadi lebih kreatif juga loh orang-orang Betul, pada saat betul. di rumah kayak apa ya ngapain? Bikin dalgona, Iya. Lo ngapain kemarin kreatifnya waktu pandemi? motong rambut sendiri. Oh, iya. Oh. For the first time kan? Yang Iya. walaupun jadinya Iya. begini. Benar. warnanya. Benar. Tapi ya udah, tiap hari motong rambut, Mbak. Mumpung lagi nggak kemana-mana juga kan, jadi kayak whatever happens ya happens. Iya, gitu. udah aja. Gue sera-sera. Gitu. Iya. Oke deh. Oke. Betul. Terima kasih banyak Pak Sheryl. Makasih. Nanti Iya, Senin Mbak. kita Terima berjumpa kasih, dengan Mbak. kondisi sudah ganti presiden ya. Yeay. Pasti bakalan bisa berubah banget gak sih? Mungkin bisa jadi. Wah. Kita lihat nanti. nantikan Iya, surprise Soalnya iya. tanggal Kita 20 tunggu itu ya. adalah puncak dari segala hal yang dinanti selama ini ya Pak Sheryl ya. Termasuk nanti kita udah bisa teropong-teropong. Kiranya kalau menterinya ini berarti kebijakannya bakal gini, berarti akan naik komoditas yang ini, semuanya lah. Betul banget. Cocok logi. Betul. Terima kasih.